tanda akhir zaman, nasab Nabi Muhammad SAW dipersoalkan. Padahal mukjizat Nabi Muhammad SAW, zuriatnya masih ada sampai sekarang. Allah yang memiliki nama indah karena kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini perbuatannya Allah, kita ini juga tajalli sifatnya Allah. Maka kita meniru beberapa sifat-sifat, seperti kita senangnya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang bagus, seperti si cantik dan si ganteng. Kita senang dipanggil dengan sifat yang indah. Begitu pula Allah senang dengan panggilan yang indah. Apabila kita meminta kepada Allah, sebutlah Allah dengan yang baik-baik. Panggilan Allah dengan nama panggilan yang baik, seperti Rabbi, yaitu nama jabatan Tuhan, nama jabatan Allah. Nama Tuhan Allah, tapi jabatannya adalah Rabb, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Walaupun kita tidak menyembah Allah, tapi Allah tetap mulia, Allah tetap Tuhan. Beda dengan manusia. Apabila seseorang gubernur dipilih dan tidak dipilih oleh manusia, bisa berhenti dari gubernur karena jabatannya terbatas. Ciri-ciri akhir zaman, nasab dari Nabi Muhammad SAW dipersoalkan. Kenapa seperti itu? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman, adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah tidak hormat dengan zuriat Nabi, nanti kalau muncul Imam Mahdi, orang tersebut akan menolaknya. Mereka bilang, nasab kamu kan terputus, karena itu nanti ujungnya. Jadi hati-hati dengan jangan ikut-ikutan. Kita diam saja, dikhawatirkan nanti yang sedang bertengkar semuanya adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Baik yang pro maupun yang kontra, apabila kita kritik salah satunya, ditakutkan kita menyakiti salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim gelarnya adalah Al-Khalil. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, apakah kalian tidak takjub kedudukan dari Nabi Ibrahim? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada nama-nama makomnya, tempat duduk makomnya. Nama beliau disebut Al-Khullah, yaitu Nabi Ibrahim, yang artinya adalah teman. Allah mengambil teman dari makhluknya, tapi teman di sini artinya adalah kekasih. Sedangkan kedekatan berkalam-kalam, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada Sayyidina Musa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri mendapat makom Al-Mahabbah, Al-Habib, orang yang dicintai. Dari beliaulah diturunkan Sayyid dan Habib kepada zuriat-zuriat beliau. Dan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW adalah zuriatnya masih ada sampai sekarang. Dan apabila zuriat Nabi itu diperiksa silsilahnya sampai Nabi Adam, pasti bertemu. Kalau bukan Sayyid atau Habib, biasanya 3 silsilah ke atas sudah habis. Tapi kalau Sayyid atau Habib diperiksa, bisa sampai ke Nabi Adam. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada kitabnya. Itulah yang Nabi katakan, semua nasab terputus kecuali nasabku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim mengatakan, makamku adalah Al-Khullah, dan beliau berdoa, ya Allah, bangkitkan dari umat ini, orang Arab ini, seorang Rasul. Maka berapa lama Allah baru kabulkan doa Nabi Ibrahim? Kalau kita hitung 2500 tahun lebih baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, Nabi Ibrahim seorang nabi berdoa 2500 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita yang berdoa baru beberapa hari
sudah ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berumur sekitar 80-an tahun ketika istri beliau melahirkan keturunan, baru mendapatkan anak. Tapi ketika baru mendapatkan anak, Nabi Ibrahim sudah diuji, diminta untuk menyembelih anaknya Ismail. Itulah maqam khullah, yaitu teman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat Nabi Ibrahim asyik dengan anaknya Nabi Ismail, maka beliau diuji Allah dengan menyembelihnya. Wahai Ibrahim, jika benar engkau teman dekatku, sembelihlah anakmu Ismail. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim, beliau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi ketika mau disembelih, turunlah ayat bahwa Nabi Ismail diganti dengan domba yang gemuk.